Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona, Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancanganmu Tuhan, rancanganmu Tuhan, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saudaraku, mungkin jalan Tuhan itu benar tak terselami, jalan Tuhan itu tak terpahami, jalan Tuhan itu tak terselidiki. Tetapi malam ini saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa jalan Tuhan itu adalah perisai sekaligus promosi bagi hidup saudara.
jalan Tuhan itu pasti selaras dengan janjinya. Jalan Tuhan itu selaras dengan firman-Nya. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang selaras dengan hukum-hukumnya yang mengatur hubungan, interaksi, komunikasi antara kita dengan orang lain, antara kita atau kelompok kita atau komunitas kita dengan komunitas yang lain. Dan jalan Tuhan itu mengatur hubungan atau interaksi kita dengan pencipta kita atau Allah kita sendiri. Saudara, Allah begitu teliti membuat jalan hidup setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Daud berkata di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-33, "Adapun Allah, jalannya sempurna." Bahkan selanjutnya ia mengatakan, "Ia membuat jalanku rata." Padahal kita tahu Daud mengalami begitu banyak jalan hidup yang penuh dengan lika-liku. Tapi satu hal yang Daud mengerti, bahwa dalam setiap perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan hambatan, Allah telah merancangkan sesuatu yang indah di balik jalan hidup yang penuh dengan tantangan itu. Hari ini, saudara, saya mau katakan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan adalah perjalanan selangkah demi selangkah. Ada banyak orang menginginkan seluruh gambaran besar mengenai hidup mereka, tetapi kurang berserah secara total ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak bekerja dengan cara itu. Saudaraku, Tuhan ingin menuntun kita hidup hari lepas hari, selangkah lepas selangkah. Tuhan tidak menyerahkan satu minggu sekaligus kepada seseorang, dan Tuhan juga tidak menyerahkan satu bulan sekaligus kepada orang yang lain. Tuhan juga tidak menyerahkan apalagi satu tahun kepada kelompok orang tertentu. Tetapi yang Ia mempercayakan kepada kita adalah hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang hari-hari dalam perjalanan hidup kita, maka kita tahu bahwa ada 2 hari yang seringkali membuat orang cemas, bimbang, ragu, khawatir, bahkan hidup di dalam ketakutan. Hari yang pertama itu hari kemarin. Saudara, jika hari kemarin itu penuh dengan kenangan-kenangan yang manis, hari-hari yang penuh dengan berkat Allah, memang akan menolong kita untuk tetap tegar menuju sukses di hari esok. Tetapi bagaimana ketika hari kemarin dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman kegagalan, kesusahan, hal-hal buruk yang senantiasa terjadi dalam hidup kita? Sudah pasti akan membuat kita merasa bimbang, ragu, dan tidak tegar menghadapi perjuangan hidup. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa apapun tidak akan bisa membawa kita kepada hari kemarin, masa yang telah lalu itu. Yang perlu kita ambil adalah hikmah masa lalu dari setiap persoalan yang timbul di masa lalu untuk menghadapi masa depan. Filipi 3 ayat 13 mengatakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Tetapi persoalannya, ada banyak orang juga yang takut akan hari esok. Kalau orang takut dengan hari kemarin, pengalaman-pengalaman buruk yang ia terima, tetapi ada juga orang yang takut akan hari esok. Terkait dengan berita-berita yang menakutkan tentang hari esok, membuat orang juga hidup di dalam ketakutan. Saudara, teror dan horor COVID yang sudah berlalu membuat orang hidup dalam ketakutan ketika berita baru muncul lagi bahwa ada COVID yang baru muncul lagi, saudaraku. Berita-berita juga menakutkan tentang 2023 yang membuat orang semakin hidup dalam kegoncangan iman. Katanya bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tahun yang penuh dengan kesulitan. Saudara, hari ini saya mau katakan begini, bahwa hari esok berisikan hal-hal yang masih rahasia dan sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang di luar kendali kita. Memang benar Bapak Ibu Saudara bahwa Alkitab berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar."
Lalu kemudian bagaimana kita menyikapinya? Apakah dengan mendengar berita-berita seperti itu lalu membuat kita hidup di dalam ketakutan, kebimbangan, keraguan, dan kekhawatiran? Saudara, saya tahu bahwa memang kita sementara berjuang di dalam perjuangan hidup di hari ini yang mungkin cukup berat, bahkan sangat berat. Untuk itu janganlah menambah beban dalam hidupmu dengan kekecewaan, penyesalan, ataukah hantu hari kemarin yang menambah beban ketakutan ini dan ketakutan itu untuk menghadapi hari esok. Saya mau katakan bahwa hari kemarin sudah berlalu dan hari esok belum datang. Lalu di mana kita akan berpijak? Satu-satunya hari yang membuat saudara bisa berbahagia, kuat, dan tegar menuju sukses adalah kita mesti berpijak di hari ini. Mengapa demikian? Karena firman Allah mengatakan di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-24, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya. Firman Allah katakan inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak, marilah kita bersuka cita. Itulah yang Allah kehendaki, saudaraku. Sementara yang iblis kehendaki adalah manusia hidup di dalam ketakutan, manusia hidup di dalam kekhawatiran, manusia hidup dalam kebimbangan. Allah menghendaki kita untuk tetap percaya kepadanya dan bersorak-sorak dan bersuka cita di dalamnya. Firman Allah melanjutkan di dalam Mazmur 37 ayat 4, dikatakan di sana, dan bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan hidup di hari kemarin, jangan hidup di hari esok, tetapi hiduplah hari ini dan dasarilah hari ini senantiasa dengan ucapan syukur. Hiduplah hari lepas hari dengan ucapan syukur. Firman Allah memberitahukan kepada kita bahwa rahmat Tuhan baru setiap pagi. Haleluya. Di dalam rahmat yang saya percaya kasih-Nya, kuasanya, tuntunannya, pimpinannya, penyertaannya yang sempurna, dan berkat-berkat Allah tersedia bagi kita yang percaya dan mengandalkannya setiap pagi. Oleh sebab itu, mari bangun pagi. Jangan lihat berita yang penuh dengan ketakutan, tetapi dasarilah setiap hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Jalanilah hari lepas hari dengan mengandalkan Tuhan, dan hadapilah hari lepas hari dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Mazmur 100 ayat yang kedua mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Bapak Ibu, bukankah sukacita Tuhan itu adalah perlindungan kita? Itu kebenaran firman Allah. Memang betul, kita tidak akan bisa melihat hari esok. Tetapi satu yang kita perlu tahu juga, bahwa jangan hidup di hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oleh sebab itu hiduplah dari hari lepas hari. Haleluya. Jangan takut akan hari esok. Mengapa? Sebab Yeremia 29 ayat 11-13 mengatakan, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan. Dengar baik, hari depan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Dan apabila kamu berseru, firman Allah katakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan ayat 13 berkata begini, saudaraku, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, Tuhan akan menjawab segala apapun yang menjadi permasalahan dalam hidup saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
mengantisipasi segala berita-berita menakutkan yang terjadi di tahun 2023. Saya ajak gereja Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara pendengar semua, mari deklarasikan firman, mari memperkatakan firman, mari hidupi firman. Firman itu akan menuntun kita, firman itu akan menguatkan kita, firman itu sendiri yang akan memberitahukan apa yang harus kita lakukan menghadapi hari-hari yang gelap. Haleluya. Dengar baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, di dalam hari-hari yang gelap pun Tuhan sanggup menyatakan terangnya, Tuhan sanggup menyatakan kuasanya kepada saudara yang mengandalkan dan menaruh harap kepadanya. Aku berdoa supaya saudara-saudara tidak akan ragu, tidak akan takut, tidak akan bimbang, tidak akan bingung menghadapi hari esok, karena Tuhan kita adalah sumber pengharapan bagi kita. Ia Allah yang menyertai Israel selama 40 tahun dalam perjalanan hidup mereka menuju tanah perjanjian. Ia adalah Allah yang sama, yang sanggup menyatakan tuntunan dan penyertaannya yang sempurna melalui setiap badai kehidupan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Saudara dan saya, jika hidup di dalamnya, kita akan tetap tegar menghadapi masa-masa yang sukar, karena kita bergantung kepada Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong kita dalam setiap situasi. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah kita, Allah yang maha besar. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sama-sama katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar,
besar kasih-Mu Tuhan bagi kami, tak pernah berhenti, kasih setia-Mu melimpah yang terus mengalir atas setiap kami. Dari tanah kami menyembah, kami berserah kepada-Mu, Yesus Tuhan Juru selamanya. Kami beri pengagungan kami Tuhan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari angkat tangan saudara. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blok Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family di 0813 126 07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.